Halo teman-teman, sorry baru buat video lagi. Udah lama ya, kayaknya sekitar 3 bulan yang lalu terakhir bikin video. Baru kali ini bikin video lagi. Ya soalnya akhir-akhir ini kan banyak kegiatan gitu. Kegiatannya itu habis lulus sih, habis lulus wisuda. Terus kemarin ada magang, sempat magang. Nah ini makanya kan lagi pusing nih mau bikin konten apa. Nah makanya yang masih nyantel di kepala ini kan masih apa tentang magang yang kemarin. Jadi kayaknya enak kalau sharing-sharing cerita pengalaman magangku kemarin aja ya. Oke, jadi kemarin itu aku ikut program magang, namanya program magang mahasiswa bersertifikat yang diselenggarakan oleh Forum Human Capital Indonesia, atau istilahnya programnya dari BUMN lah, untuk menjaring muda-mudi mungkin yang berbakat ya. Tapi kayaknya saya nggak berbakat juga itu. Saya ikut selama kurang lebih hampir 2 bulan, tapi akhirnya mengundurkan diri. Loh kenapa kok mengundurkan diri? Nanti ada alasannya. Jadi sekarang mau cerita dari awal dulu. Jadi program ini kalian bisa ikut dari situs FHCI-nya atau daftar di kampus-kampus. Soalnya FHCI ini bekerja sama kampus-kampus baik PTS ataupun PTN ya. Nah, di situ kalian dapat fasilitas sebagai mahasiswa itu. Kalian bakalan dapat uang saku, ada uang saku, uang kos, uang transport, sama makan, kurang lebih sekitar 3 jutaan lah, kurang lebih sekitar segitu. Nah nanti kontraknya kalian harus ikut magang selama 6 bulan. Nah setelah 6 bulan itu nanti ada uji kompetensi, baru kalian dapat sertifikat. Dengan sertifikat itu mungkin kalian dengan sertifikat itu nantian kalian bisa mungkin daftar jadi pegawai BUMN lebih mudah. Soalnya kan di situ udah ada kriteria atau kompetensi dasar yang tentunya kalian miliki. Bentar aku mau keluarin kucingku dulu ya. Kucingku ngisore. Jadi sampai mana tadi pembahasannya? Oh iya, sampai dapat sertifikat ya. Nah jadi dengan sertifikat itu kan kalian bakalan dapat skill di dunia kerja. Di dunia kerja sama perkuliahan itu beda banget soalnya. Aku udah ngerasain sendiri ya. Soalnya kan aku udah kuliah 4 tahun, habis itu sambil nunggu wisuda aku ikut program magang itu. Ternyata beda banget. Ilmu-ilmu yang ada di perkuliahan itu sebagian besar kepake, tapi beda cara penerapannya. Mungkin kalau di dunia perkuliahan kalian hanya disuruh bikin isai, suruh memberi tanggapan atau apalah, itu hanya dalam bentuk kata-kata. Nah kalau di dunia kerja itu langsung kalian terapkan ke klien sebelum masuk ke agenda. Jadi perusahaan ini biasanya sesuai dengan jurusan kalian. Kalau misalnya kalian jurusan teknik atau matematika mungkin, nah itu mungkin ditempatkan di perusahaan yang bidangnya bergerak di bidang teknik, industri, biasanya begitu. Nah saya sendiri jurusan hukum ya. Nah ini kebetulan saya ditempatkan di Pelindo. Pelindo itu apa? Pelabuhan Indonesia 3 yang tempatnya di benua Bali. Nah jadi masuk ke agenda selama 1 minggu pertama itu ada yang namanya pembekalan. Jadi pengenalan perusahaan. Di situ kalian diberitahu
profil perusahaan, siapa saja anggota direksi, dewan pengawas, dan apa bisnis yang dijalankan di perusahaan tersebut, apa tujuannya, jadi dijelaskan bagaimana cara kerjanya, mekanisme atau tujuan dan profit orientednya. Nah, itu dijelaskan semua. Nah, jadi di Pelindo 3 itu ada banyak sekali bidang usahanya. Misalnya ada terminal pengangkutan penumpang seperti penumpang domestik dan internasional, terus terminal peti kemas. Ada juga yang yang saya bidangi itu di bagian hukum ya. Jadi di situ ada usaha di luar dari bidangnya, kayak menyewakan hak pengelolaan tanahnya itu. Ya, itu juga menjadi sumber pemasukan dari perusahaan tersebut. Nah, itu bagian dari pengenalan ya. 1 minggu pertama, baru kemudian minggu kedua saya masuk ke perusahaannya. Saya pertama ditempatkan di SDM. Di SDM itu ternyata saya disuruh bantu. Waktu itu ada deadline dari divisi keuangan, disuruh bantu input data keuangan atau RKAP, rencana kerja anggaran di tahun berikutnya. Nah, saya disuruh bantu selama beberapa hari itu input data. Saya disediakan saya disediakan breakdown data, baru disuruh input datanya itu pakai program SAP. Nah, pasti anak akuntansi tahu itu apa SAP, yaitu kayak aplikasi untuk mengelola anggaran perusahaan. Baru kemudian setelah selesai membantu divisi keuangan, baru saya kembali ke divisi yang sesuai dengan jurusan saya, yaitu saya ikut di bagian properti. Nah, apa pengalaman kerjanya di sana? Di bagian properti, ya saya itu mengurusi perjanjian terkait tanah. Properti itu kan terkait bisnis pertanahan. Jadi di sana saya membuat perjanjian, membantu realisasi kepada klien dan lain sebagainya. Jadi itu sangat ilmu teknis sekali. Nah, mungkin ilmu perkuliahan yang ada itu juga sangat penting sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah yang ada di perjanjian tersebut. Pada intinya itu banyak banget pengalaman kerja. Makanya kan untuk rekrutmen sekarang itu kan perusahaan swasta yang cari profesional, rata-rata mereka menginginkan karyawan yang sudah berpengalaman. Biasanya kan ada persyaratan yang minimal pengalaman 2 atau 3 tahun, biasanya kan begitu. Nah, fungsinya pengalaman kerja itu memang ternyata sangat besar banget. Nah, itu kalau bisa dapat itu pentingnya magang. Jadi kalau bisa selama kalian kuliah itu kalian harus sudah dapat pengalaman kerja. Jadi setelah lulus kuliah kalian bisa langsung kerja. Gimana sih sistem kerjanya anak magang ini sama pegawai lainnya? Nah, biasanya kan kalian bertanya-tanya, kan yang belum tahu. Nah, jadi anak-anak magang di sini, mahasiswa yang magang di program BUMN ini langsung ditempatkan sebagaimana staf-staf yang ada di perusahaan. Programnya seperti itu, tapi ya biasanya tergantung mentornya masing-masing. Tapi kemarin saya itu setelah dimasukkan divisi properti, ya saya menjadi staf properti dari atasan saya. Nah, saya diberi beberapa tugas sebagaimana staf-staf yang lain, tapi saya
minggu-minggu pertama itu saya hanya ikut staff yang lain, mempelajari, observasi bagaimana kinerjanya, cara kerjanya, apa saja yang ditangani. Baru minggu-minggu berikutnya saya mendapat tugas dan mencoba menyelesaikan masalah-masalah itu sendiri, seperti itu. Kalau dari pihak penyelenggara magangnya ini, nah apa feedbacknya kita untuk mereka? Mereka meminta kita untuk melakukan penelitian juga di sana. Jadi apa masalah-masalah yang ada di perusahaan tersebut? Nah, misalnya, oh mungkin ternyata perusahaan ini selama ini masih belum memiliki website, atau ya masalah-masalah kecil-kecil seperti itu yang mereka minta, yang mungkin tidak ditemukan oleh mereka tetapi bisa dilihat dari kacamata mahasiswa. Ya mungkin persoalan sepele tapi itu sangat penting. Itu sih yang dijelaskan dari mentor-mentor saya kemarin. Tuh, kucingku ganggu banget, Rek. Sorry ya. Terus sini mau bisik. Terus cerita apa nih? Jadi selama magang itu saya rasa enjoy banget sih. Itu kebanyakan pegawai itu Evan juga nerima banget, mereka dibantuin seneng banget soalnya kan lumayan ada tenaga baru itu. Tapi juga ada juga mungkin yang agak cuek, diem aja, ya itu manusiawi lah, tergantung kitanya bagaimana mengelolanya. Yang penting kan di situ apa yang kita cari yaitu kan ilmunya, pengalaman kerjanya. Ya kali aja itu nanti kita bisa sharing-sharing di sana sama pegawai lainnya, ya seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk sharing-sharingnya, dan terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe channel saya ya. Mungkin biasanya bahas tutorial atau unboxing atau apa ya, biasanya nyoba-nyoba bor itu. Ya sebenarnya saya kan di rumah itu toko alat-alat teknik, makanya seneng kayak nge-review alat-alat teknik, mesin-mesin lah intinya. Tapi di channel ini saya kedepannya bakalan sharing apa aja, mungkin pengalaman pribadi, mungkin sharing hobi dan lain-lain lah. Pokoknya kalau ada pertanyaan, jangan lupa komen di bawah dan jangan lupa subscribe. Oke, thank you.